Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulinda Kala. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Kristen. Ya, di kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi bakat dan minat dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan di bawah asuhan Bapak Yosep Patandung, MPD. Ya, seringkali kita salah paham dan tidak bisa membedakan antara minat dan bakat. Nah, seringkali kita mengartikan bahwa bakat dan minat itu adalah sama, padahal berbeda. Nah, untuk itu sebelum kita secara jauh memahami apa itu bakat dan minat dan faktor-faktor yang mempengaruhi bakat dan minat, yang terlebih dahulu harus kita tahu ialah apa itu bakat dan apa itu minat. Ya, bakat adalah suatu kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang secara alami di bidang tertentu. Sedangkan minat merupakan kemampuan, dorongan, atau ketertarikan seseorang dalam suatu hal untuk ia lakukan. Nah, jelas di situ kita sudah bisa membedakan antara bakat dan minat. Ya, apa saja sih yang mempengaruhi atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bakat dan minat yang ada pada diri kita? Nah, faktor pertama yaitu faktor genetik. Nah, faktor genetik itu sangat mempengaruhi perkembangan bakat dan minat pada diri seseorang. Kenapa? Karena faktor genetik itu membuat kita tahu apa bakat kita dan apa minat kita. Nah, faktor genetik, mengapa saya mengatakan bahwa faktor genetik itu membuat kita tahu bakat kita? Karena contohnya ialah dari faktor genetik, bakat yang ada pada diri kita itu diturunkan dari kedua orang tua kita, sehingga kita tahu, oh ternyata saya memiliki bakat yang sama dengan orang tua saya. Contohnya yaitu saya mahir, secara pribadi saya mahir dalam bernyanyi, pada bidang bernyanyi. Mengapa? Karena kedua orang tua saya juga pintar bernyanyi, pintar mengenali nada. Saya juga bisa itu sedikit. Nah, tapi bakat yang ada pada diri saya yang diwariskan atau diteruskan oleh kedua orang tua saya secara genetik itu tidak bisa berkembang dengan baik jikalau tanpa adanya minat. Untuk saya semakin mengasahnya secara baik, sehingga perlu kita memiliki minat untuk mengembangkan bakat yang ada pada diri kita itu agar berkembang dengan baik. Dan faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan keluarga. Nah, faktor lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi berkembangnya bakat yang ada pada diri seseorang. Mengapa? Karena dengan adanya dukungan, dorongan, serta motivasi yang diberikan oleh keluarga itu dapat membuat minat kita semakin mendorong kita untuk mengembangkan bakat kita. Dan tanpa adanya dorongan atau dukungan dari keluarga kita, pastinya bakat yang ada pada diri kita itu tidak bisa kita kembangkan secara baik. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor pengalaman dan pendidikan.
Nah, faktor pengalaman dan pendidikan juga sangat mempengaruhi berkembangnya bakat yang ada pada diri seseorang. Nah, dengan adanya pengalaman yang kita miliki, kita dapat eh, mengeksplorasi bakat kita di berbagai bidang dengan pengalaman yang telah kita punya. Dan pendidikan juga mempengaruhi semakin berkembangnya bakat kita. Contohnya yaitu jikalau di lingkungan sekolah, sekolah biasanya itu mengadakan suatu kegiatan ekstrakurikuler untuk memberikan ruang kepada para siswa agar dapat mengembangkan atau mengasah bakat mereka, dan itu bisa menjadi wadah bagi kita untuk mengembangkan atau mengasah bakat kita secara baik. Dan faktor yang keempat yaitu faktor teman sebaya dan lingkungan sekolah. Nah, faktor teman sebaya dan lingkungan sekolah juga mempengaruhi berkembangnya bakat pada diri seseorang. Mengapa? Karena melalui teman sebaya kita itu juga menerima motivasi atau misalnya saja teman kita ada yang sama dengan kita, memiliki bakat yang sama. Di situ teman kita juga bisa mengajak kita, memberikan kita referensi, berbagai referensi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, sehingga bakat yang kita punya ini itu tereksplor dengan baik. Dan lingkungan sekolah juga menjadi faktor yang mempengaruhi berkembangnya bakat kita dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendidikan sekolah itu memberikan ruang untuk mengadakan suatu kegiatan ekstrakurikuler agar siswa itu bisa mengikuti berbagai misalnya lomba-lomba. Jikalau ada lomba-lomba kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, di situ siswa juga bisa memberi diri atau mendapatkan kesempatan untuk mengasah bakatnya semakin baik. Nah, faktor yang kelima yaitu faktor media dan teknologi. Nah, faktor media dan teknologi juga mempengaruhi berkembangnya bakat yang ada pada diri seorang. Contohnya yaitu ketika kita tidak memiliki motivasi atau minat untuk mengembangkan bakat kita bisa menggunakan teknologi atau media teknologi secara positif dengan cara kita membuka internet. Di situ kita mencari-cari referensi melalui toko-toko, misalnya toko-toko juara dunia seperti atlet. Di situ kan mereka juga membagikan usaha mereka, cara-cara mereka, mengapa mereka bisa sampai menggapai impian mereka sampai sekarang itu karena mereka itu berusaha untuk mengembangkan bakat mereka secara baik. Apapun itu caranya, mereka berusaha untuk melakukan agar bakat mereka ini dapat berkembang dengan baik. Nah, itu adalah atau pengaruh dari media dan teknologi. Itu media dan teknologi itu memberikan kita referensi melalui tokoh-tokoh yang bisa memotivasi kita untuk mengembangkan bakat kita. Dan faktor yang ke-6 yaitu faktor pendidik dan peran orang tua. Nah, faktor pendidik dan peran orang tua juga sangat mempengaruhi berkembangnya bakat dan minat pada diri seseorang.
Mengapa? Karena eh, guru juga pastinya selalu mendukung para siswa, atau dosen juga pastinya itu selalu mendukung mahasiswanya untuk eh, mengembangkan, menemukan bakat mereka secara melalui nasihat-nasihat atau motivasi-motivasi yang mereka berikan di dalam ruang kelas. Nah, dan melalui dorongan itu pasti uh, kita yang mendapatkan nasihat-nasihat atau motivasi itu, pasti kita juga akan semakin mempunyai minat untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Nah, itu faktor pendidik yang mempengaruhi berkembangnya bakat pada diri kita, dan juga faktor peran orang tua. Nah, faktor peran orang tua juga sangat andil di dalam mempengaruhi berkembangnya bakat yang ada pada diri kita. Mengapa? Karena tanpa adanya dorongan serta motivasi dari orang tua kita sendiri, apakah kita bisa mengembangkan bakat dan minat kita? Tidak bisa, sebab kita perlu dorongan dan dukungan dari orang tua kita, sehingga kita ini tuh semakin punya ketenangan untuk dan punya ketertarikan atau keinginan semakin besar untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan bakat dan minat kita? Yaitu kita harus mengenali terlebih dahulu bakat kita. Nah, mengenali bakat kita itu, jika kita tidak bisa sendiri mengenali diri bakat yang ada pada diri kita, kita bisa memperoleh atau orang-orang yang di sekitar kita juga itu bisa memberitahukan kepada kita bahwa ternyata kita punya bakat di bidang ini, karena mereka yang lebih tahu atau sering melihat kita melakukan sesuatu kegiatan, sehingga mereka tahu, oh ternyata kita punya bakat di bidang ini. Nah, jikalau kita tidak bisa mengenali apa bakat kita, orang-orang di sekitar kita itu bisa memberitahukan kita. Nah, itu ya, sekian dari pemaparan dari saya. Jikalau ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.